Seven Sisters atau Gedung Stalin, beberapa bangunan yang menjadi salah satu ikon dari kota Moskow, tentunya setelah Kremlin dengan lama. Dalam pengerjaannya pernah berhenti pada tahun 1941 karena adanya invasi Jerman atas kota Moskow. Ingin tahu seperti apakah gedung-gedung tersebut? Hotel Ukraina, atau sekarang lebih tepatnya adalah Radisson Collection Hotel. Gedung ini dibangun oleh dua orang arsitek bernama Arkady Morvinov dan Oltarsevsky. Dia adalah seorang arsitek terkemuka di era Soviet. Gedung ini dimulai pengerjaannya pada tahun 1947 dan selesai pada tahun 1957. Gedung ini memiliki tingkat 34 lantai. Hotel Ukraina ini pada masanya merupakan salah satu gedung tertinggi hingga akhirnya pada tahun 1975 ada gedung lain yang lebih tinggi, yaitu Plaza Hotel yang ada di Atlanta, Georgia. Hotel Radisson atau Hotel Ukraina ini merupakan salah satu gedung Stalin yang tepat berada di tepi sungai Moskow. Jadi pembangunan hotel ini sudah menggunakan teknologi yang baik, mengingat letaknya dekat sekali dengan sungai Moskow. Pernah direnovasi selama 3 tahun hingga akhirnya dibuka kembali pada tanggal 28 April 2010 lalu. Tepat di belakang saya adalah gedung Seven Sisters yang pertama, yaitu Hotel Ukraina atau yang sekarang menjadi Hotel Radisson. Untuk kalian yang sedang berlibur ke Moskow, mungkin tempat ini bisa menjadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi, karena tepat di seberang Hotel Radisson atau Hotel Ukraina ini terdapat salah satu tempat yang biasa digunakan untuk naik kapal cruise yang mengitari kota Moskow. Jadi Anda bisa melihat pemandangan wilayah kota Moskow melalui sungai. Selanjutnya saya akan menuju ke gedung Seven Sisters yang kedua, yang gedung tersebut difungsikan sebagai kantor pemerintah, yaitu Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia. Gedung ini sangat megah dan letaknya tidak jauh dari Hotel Ukraina, atau tepatnya berada di Jalan Smolenskaya Senaya Ploshchad. Arsitek dari gedung ini adalah Vladimir Gelfreich. Gedung ini dibangun pada tahun 1948 dan selesai pengerjaannya pada tahun 1953. Gedung ini memiliki tinggi 172 meter atau 27 lantai. Letak gedung ini sangat dekat dengan New Arbat atau tempat untuk membeli souvenir khas dari Rusia. Saya sekarang tepat berada di depan gedung Stalin yang kedua, yaitu Kementerian Luar Negeri. Ciri khas dari gedung ini, pada bagian atas memiliki cat warna putih dan yang di bawah adalah warna coklat krem. Dan pada gedung ini, seperti halnya gedung Stalin lainnya, lekat sekali dengan simbol-simbol Soviet. Selain Gelfreich sebagai arsitek, ternyata gedung ini juga diarsitek juga oleh A.P. Minkus. Menurut catatan Minkus, semua interior dan detail dari gedung ini merupakan pesanan khusus dari pemimpin Soviet waktu itu, yaitu Joseph Stalin. Yang ketiga yaitu Kudrinskaya Square Building. Gedung ini sekarang digunakan sebagai apartemen. Pastinya sewanya sangat mahal. Gedung ini dibuat pada tahun 1950 dan selesai 1954. Jadi hanya 4 tahun untuk pengerjaannya. Kudrinskaya Square Building ini diarsiteknya oleh Mikhail Pasokin dan Mendoyan.
Kudrinskaya Square Building sendiri memiliki tinggi 176 meter atau tepatnya 22 lantai. Letak dari gedung ini juga tidak jauh dari gedung Stalin sebelumnya, yaitu Radisson dan Kementerian Luar Negeri. Dari bawah gedung ini terlihat sangat megah, dan untuk gedung-gedung Stalin biasanya di depannya terdapat sebuah taman untuk bersantai menikmati pemandangan. Ini merupakan sebuah apartemen kelas atas untuk para pemimpin Soviet serta para politisi, dan sekarang juga penggunanya sama, yaitu sebagai apartemen. Saya sekarang berada di taman dari gedung Stalin yang ketiga, yaitu Kudrinskaya Square Building. Letak gedung ini sangat strategis, di mana di depan gedung merupakan jalan besar, Garden Ring, dan berada di ujung jalan Krasnaya Presnya. Oke, saya akan melanjutkan ke gedung Stalin berikutnya menggunakan sepeda. Sekarang berada di gedung Stalin yang keempat, yaitu MGU atau Universitas Negeri Moskow. Moscow State University, ya, merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Rusia, yang gedungnya merupakan salah satu gedung Seven Sisters atau gedung Stalin. Gedung ini dibangun pada tahun 1949 dan selesai pengerjaannya pada tahun 1953 dengan arsitek Lev Rudnev. Tinggi gedung ini adalah 240 meter atau 36 lantai. MGU atau Moscow State University ini letaknya berada di ketinggian, yaitu di Sparrow Hill, sebuah bukit di kota Moskow. Jadi dari pusat kota Moskow, gedung ini sangat terlihat jelas menjulang tinggi. Dalam sejarahnya, bangunan MGU atau Moscow State University ini dibangun dengan menggunakan tenaga narapidana Gulag pada waktu itu. Bahkan para narapidana tersebut setelah konstruksi selesai ditempatkan di gedung tersebut, yaitu di lantai 24 dan 25 untuk mengurangi biaya pada waktu itu. Dari depan gedung MGU kita bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Moskow, karena gedung MGU ini berada di ketinggian. Di sini kita bisa melihat gedung Seven Sisters yang lain. Oke, lanjut ke gedung Seven Sisters berikutnya. Sekarang saya sedang menuju ke gedung Stalin yang kelima, yaitu Hotel Nijenskaya Embankment Building. Angel ya aku ngomongnya, sorry deh salah. Hari ini cuaca sudah dingin, jadi berbeda dengan pengambilan video sebelumnya yang masih sedikit hangat, tapi kali ini sudah sangat dingin, sudah plus 10, tapi feelnya lebih dingin lagi.
saya hampir sampai ke gedung Hotel Wijayskaya Embankment Building. Gedung ini berada di pinggir dua pertemuan sungai, yaitu Sungai Yaouza dan Sungai Moskow. Seperti apa bentuk gedungnya? Gedung Stalin yang satu ini memiliki bentuk yang sedikit berbeda dari gedung Stalin yang lain. Hotel Wijayskaya Embankment Building ini berada di Jalan Podgorskaya Naberezhnaya. Gedung Hotel Wijayskaya ini dibangun pada tahun 1947 dan selesai pengerjaannya pada tahun 1952. Gedung memiliki tinggi 176 meter atau memiliki 25 lantai. Arsitek dari gedung ini adalah Dmitry Chechulin dan Leonid Rostkovsky. Gedung ini memang sengaja dibuat sebagai tempat hunian atau perumahan elit. Namun setelah konstruksi selesai, unit dari hunian ini diubah menjadi komunal multi keluarga atau seperti apartemen komunal dengan menggunakan desain neogotik dan terinspirasi dari pembangunan atau arsitektur dari gedung metropol. Pemandangan di gedung ini sangat indah karena dari depan gedung kita dapat melihat Kremlin dari kejauhan serta melihat lalu lalang kapal-kapal wisata yang berlalu lalang di Sungai Yaouza dan Sungai Moskow. Tepat di belakang saya gedung Stalin yang kelima, di mana gedung berada di pinggir sungai persis. Di belakang saya Kremlin sangat terlihat dengan jelas. Bagi yang mengunjungi kota Moskow, untuk menuju gedung ini dari Lapangan Merah atau Kremlin tidaklah jauh. Anda bisa berjalan kurang lebih 15-20 menit, maka Anda akan sampai dan bisa melihat gedung ini. Oke, lanjut ke gedung Seven Sisters berikutnya. Leningradsky Hotel atau yang sekarang lebih dikenal dengan Hotel Hilton. Salah satu gedung Seven Sisters ini dibangun pada tahun 1949 dan selesai pada tahun 1954. Arsitek dari gedung ini adalah Leonid Polyakov. Gedung ini berada di daerah Komsomolskaya atau lebih dekat dengan stasiun kereta Leningradsky dan Kazansky Vokzal. Saya telah berada di gedung Stalin yang ke-6 yang difungsikan sebagai Hotel Hilton tepat di belakang saya. Karena hujan, saya tidak bisa berlama-lama, saya langsung menuju ke gedung Stalin atau Seven Sisters yang terakhir. Bentuk bangunan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan gedung Seven Sisters yang lainnya. Dalam sejarah pembuatannya memang gedung ini kurang efisien secara perencanaan.
Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, akhirnya saya sampai di gedung Stalin yang terakhir. Red Gate Administrative Building. Gedung ini terletak tidak jauh dari Hotel Leningradsky, yaitu kurang lebih berjarak 10 menit berjalan kaki. Gedung ini dirancang oleh arsitek Alexei Duskin pada tahun 1947 dan selesai pada tahun 1953. Saya sekarang sudah berada di gedung Stalin Seven Sister yang terakhir, di mana gedung ini digunakan sebagai apartemen dan di bawah gedung ini terdapat metro. Jadi nanti saya akan pulang melalui metro yang ada di bawah gedung Stalin tersebut. Gedung ini memiliki tinggi 138 meter atau memiliki 24 lantai. Ketika saya sampai di Red Gate Administrative Building ini, cuaca berubah menjadi sangat bagus dan tidak hujan. Jadi saya menyeberang untuk melihat gedung dari arah depan. Saya melihat gedung ini dibandingkan gedung yang lain, menurut saya gedung ini sangat cantik sekali. Walaupun tidak begitu besar dan setinggi gedung yang lain, tetapi secara visual gedung ini sangat menarik. Hujan udah berhenti, jadi saya bisa mengambil gambar dari tempat yang lebih jauh. Bagi Anda yang sedang berkunjung dan berlibur di kota Moskow, mungkin gedung-gedung Seven Sister ini menarik juga untuk dikunjungi. Oke, sampai di sini dulu edisi gedung Stalin atau Seven Sister. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya.